Pemirsa, saat ini Asep TV akan menjelaskan tentang LTC untuk UKM. Depannya nggak usah lagi dia itu harus pinjam lagi. Udah habis kalau gajinya jalannya udah bisa pinjam lagi. Udah ada penghasilan di sini. Jadi untuk awal bisa aja kita maksakan untuk pinjam uang ke perbankan atau ke koperasi, silakan. Gitu. Itu sistem yang ada di LTC. Nah, setelah sistem LTC ini, saya kebetulan saya ketua DPC di Kabupaten Karawang, Pak Haji kebetulan sebagai di DPD sebagai ketua divisi UKM IPO di Provinsi Jawa Barat, ketemu dan Pak Haji karena untuk mencari pengalihan yang tadi IPO lagi peralihan sistem dari era digital dari era konvensional. Bukan kan kalau keuangan ya, keuangan itu yang pertama barter ya, yang pertama barter, terus ke nominal uang, ketiga itu ke uang elektrik ya. Nah, sekarang udah beralih ke aset digital. Sampai sekarang juga BI juga udah mencoba untuk ke arah aset digital. Nah, dari sini saya lihat Pak Haji untuk mengembangkan Koperumnas. Koperumnas akan terbantu dengan ini. Kenapa terbantu dengan ini? Karena dengan masuknya investasi ini, otomatis secara langsung akan membantu Koperumnas atau UKM-UKM. Caranya gimana? Masuk awal 25 juta. Ini 25 juta satu tahun jadi berapa diinvestkan? Jadi 75 juta. Yang tadinya Koperumnas itu cicilan 1,5 juta 3 tahun baru dibangun. Karena harus ada budget untuk membangun. 3 tahun itu dengan 1,5 juta berarti 54 juta. Sedangkan masukkan ke sini 25 juta, jadi 75 juta. 1 tahun Koperumnas akan membangun untuk anggota yang menggunakan ini. Kalau di Koperumnas langsung 3 tahun, kalau di sini 1 tahun bisa lebih hemat, lebih singkat. Nah, karena dibantu kan. Yang harus ngeluarin 200 juta, cuma ngeluarin sedikit. Ini 25 juta. Sisanya berapa? Sisanya baru 125 juta. 125 juta diinvestkan aja dengan 10 juta. Itu 2 tahun udah lunas. Atau 3 tahun lah lunas. Jadi punya rumah dengan cicilan 4 tahun itu udah dapat SHM. Berarti 3 tahun kali 10 juta itu 30 juta tambah 25, 55 juta. Hanya mengeluarkan 55 juta. Dan akan ada cashback juga karena terakhir kan 10 juta itu jadi uang juga 30 juta. Oke. Berarti normalnya 25 juta. Nah kan gitu. Ya. Nah, oke, selanjutnya masalah UKM. UKM itu akan bisa terbantu. Kedua, dengan adanya UKM, kita emang di Indonesia ini lagi menggelarkan kan, memupuk supaya jadi pengusaha-pengusaha di UKM kan. Nah, sebetulnya kan di negara kita itu ada bansos 10% untuk UKM. Itu bisa kita dengan ada di Kementerian Koperasi, ada di Tenaga Kerja, ada di dinas sosial. Nah, itu bisa. Dan saya kebetulan pernah menggelarkan kerjasama sama Kementerian Koperasi untuk pelatihan UKM. Kita ngajukan, ibu mah enak. Karena apa? Udah ada data, udah ada anggota, ada komunitasnya UKM. Saya bisa bantu untuk pengajuan ke Kementerian Koperasi bidang SDM. Nanti akan dididik selama 2 hari di hotel. Kalau wilayahnya Kabupaten Bandung, nanti di hotel di Kabupaten Bandung. Biaya normal semuanya total dari kementerian. Setelah pelatihan ada dikasih untuk transport, dikasih juga itu sertifikat. Setelah itu silakan rekan-rekan yang ikut pelatihan itu bikin proposal pengajuan anggaran untuk UKM, itu nominal per orang
secara dana hibah itu 12-13 juta per orang dana hibah, silakan manfaatkan. Nah, untuk promosi dari Ekopedia, promosi untuk KTC, promosi untuk Koperumas, promosi untuk UKM akan terbantu. Dan saya juga, kenapa saya ingin juga untuk mengembangkan Ekopedia, karena ini membantu untuk saya promosi daripada saya harus membayar artis kan gitu. Nah, mungkin cukup sekian, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi Nah wabarakatuh. itulah, terima kasih banyak ini ya atas penjelasan dari perwakilan Lucky Trade Community. Itulah tujuan saya, Ibu dan Bapak diketemukan di sini. Tujuannya yaitu bagaimana untuk menaikkan kelas UKM, bagaimana dari UMKM jadi UKM, ya, jadi IKM, jadi pengusaha. Tujuan saya seperti itu. Nah, jadi selama ini saya merasa di UKM produksi saya, produk UMKM saya itu ini, kefir saya produknya. Sama yang terasa banget di era Covid saya bisa jualan, tapi ya gitu mengalami keterbatasan. Oleh karena itu, bagaimana